Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Sandi. Saya mahasiswa UNY tahun 2020 dari Prodi Administrasi Perkantoran A Kampus Gunung Kidul. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh nasional beserta perannya dalam kepanitiaan BPUPKI dan BPKI dalam perumusan Pancasila, yaitu Dasar Negara. Yang pertama, Ir Soekarno. Beliau lahir di Surabaya tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama asli bernama Kasno Sosodiardjo. Namun karena dia sering sakit, maka ayahnya mengubah namanya menjadi Soekarno. Ayahnya yang bernama Raden Sukemi Sosodiardjo dengan ibunya yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Orang tuanya bertemu di Bali ketika ayahnya menjadi seorang guru di Bali dan ibunya menjadi bangsawan di Bali. Soekarno diketahui memiliki saudara atau kakak kandung perempuan bernama Soekarmini. Yang kedua, peran Ir Soekarno. Peran Ir Soekarno dalam perumusan dasar negara adalah sebagai orang pertama yang mencetuskan sebuah perancangan dasar negara Pancasila, yang pertama kali mengungkapkan atau mencetuskan dasar negara bernama Pancasila. Yang kedua Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Ia dibesarkan di kota kecil yang indah bersama lingkungan ibunya yang bernama Siti Saleha dan ayahnya bernama Haji Muhammad Jamil. Ayahnya meninggal pada saat Muhammad Hatta berusia 8 bulan. Peran Muhammad Hatta dalam PPKI maupun BPUPKI sebagai pahlawan nasional, yaitu yang pertama, ia berperan sebagai wakil ketua PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, dia berperan untuk menjelaskan pendapat atau usulan tentang rancangan dasar negara oleh Insinyur Soekarno kepada para anggota rapat. Yang ketiga, ia memberikan usulan kepada pemeluk agama Islam atau syariat pemeluk agama Islam untuk menghapuskan kata-kata Islam pada sila yang pertama. Yang keempat, Profesor Mr. Dr. Supomo. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo. Beliau terlahir dari kalangan ningrat atau aristokrat Jawa. Kakek dari ibunya adalah Raden Temenggung Wirodirjan yang merupakan Bupati Nayak dari Sragen. Dan kakek dari seorang ayahnya adalah Raden Tumenggung Reksawardono yang merupakan Bupati Anom Sukoharjo pada masa kejayaan dulu. Pada tahun 1917, Supomo beruntung mempunyai keluarga ningrat sehingga ia bisa bersekolah di pendidikan ELS, yaitu sekolah tingkat dasar di daerah Boyolali. Kemudian pada tahun 1920, Supomo melanjutkan pendidikannya di Mulo di kota Solo. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan hukumnya di Batavia Red School dan lulus tahun 1923. Peran Profesor Mr. Dr. Supomo dalam perancangan Pancasila pada saat kepanitiaan BPUPKI atau PPKI adalah dimintai untuk mengemukakan pendapat oleh Insinyur Soekarno terhadap rancangan undang-undang yang antara lain pengangkatan presiden dan wakil presiden, MPR bertanggung jawab kepada presiden dan wakil berada di bawah MPR, dan pembentukan Komite Nasional Indonesia. Yang ketiga, Muhammad Yamin. Profesor Dr. Muhammad Yamin SH dilahirkan di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia menikah dengan Raden Ajeng Sundari Mertatmojo dan mempunyai salah seorang anak yang dikenal dengan Rahardian Yamin. Peran Profesor Mr. Muhammad Yamin pada BPUPKI adalah ia mengusulkan rancangan dasar negara yang sekarang ini menjadi Pancasila yang kita pakai dasar negara sampai saat ini di Indonesia. Sebagai berikut adalah perumusan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. 1. Kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, ketuhanan, dan kesejahteraan sosial. Yang kelima, Sayuti Melik. Sayuti Melik dilahirkan dengan nama lengkap Muhammad Ibnu Sayuti. Beliau lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November 1908. Sayuti Melik merupakan anak dari pasangan Parto Prawito dan Sumila. Sayuti Melik merupakan anak dari seorang
kepala desa yang berada di Kabupaten Sleman. Berarti Sayuti Melik adalah seseorang yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Peran Sayuti Melik dalam perancangan UUD dalam kepanitiaan UPKI ataupun PPKI adalah sebagai sekretaris Insinyur Soekarno yang berfungsi atau bertugas sebagai pengetikan naskah-naskah proklamasi. Yang keenam, I Gusti Ketutpuja. I Gusti Ketutpuja adalah putra daripada pasangan I Gusti Nyoman Raka dan Jero Ratna Kusuma yang lahir pada tanggal 19 Mei 1908. I Ketutpuja terlahir di kalangan bangsawan yang membuatnya tidak begitu sulit untuk mendapatkan pendidikan. Hingga pada tahun 1934 ketika ia berusia 26 tahun, ia berhasil mendapatkan gelar Master in Direction dari Reds Hook School di Jakarta. Kisah hidupnya tidak lain dan hampir sama dengan Dr. Supomo. Peran yang dimiliki I Ketutpuja dalam perancangan UUD atau proklamasi pada kepanitiaan BPUPKI atau PPKI adalah I Ketutpuja terlibat dalam perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945 hingga esok dini hari. Kemudian esoknya Puja juga menjadi saksi yang sangat berharga pada acara proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan atau diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno. Baik yang terakhir atau yang ketujuh, Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo mempunyai nama lengkap Raden Ahmad Soebardjo Djodjodisoerjo. Ia lahir pada tanggal 18 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Saat ia lahir, dia diberi nama oleh ayahnya dengan sebutan nama Teku Abdul Manaf dan ibunya memberi nama Ahmad Soebardjo atas saran dari kakek dan neneknya. Adapun nama Djodjodisoerjo dipakai oleh Ahmad Soebardjo pada saat ia ditahan di penjara Bojonegoro. Peran Ahmad Soebardjo dalam perancangan proklamasi atau perancangan Pancasila pada saat kepanitiaan BPUPKI atau PPKI, ia mempunyai peran menjemput Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta pada saat diasingkan ke Rengas Dengklok. Ia menjemput ke Rengas Dengklok dan dibawa ke Jakarta ke rumah Jenderal Laksamana Muda Maeda untuk berunding masalah dengan proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok harinya.